Oke teman-teman, ini kita hari ini lagi ngerjakan motor Shogun R ya. Ini informasi dari yang punya bahwa motor ini ketika mesinnya dingin dia akan hidupnya normal biasa-biasa saja. Tetapi ketika mesin ini sudah terasa hangat ataupun panas teman-teman, hidupnya kalaupun dibawa jalan jauh jarak 5 kilo motor ini mati teman-teman. Dia tidak stabil lagi ketika panas atau pengapian bisa hilang. Nah, jadi untuk ngecek saya seperti ini teman-teman. Saya coba hidupkan dengan alat sederhana. Saya gunakan balon-balon lampu kayak sen ataupun balon dari mainan anak-anak agar bisa mendeteksi arus tegangan listrik ya, dari pulser maupun CDI langsung 12 volt ataupun dari CDI yang masuk ke coil teman-teman. Dan untuk pengecekan kiprok pun saya menggunakan lampu sen untuk 12 volt. Nah, ini jelas ya teman-teman, motor sudah terasa panas, hidup agak lama, mulai timbul motornya mati-mati ya teman-teman. Dan kelihatan di sini lampu dari pulser itu masih kedip normal ya teman-teman, masih memberi sinyal arus listrik dari pulser itu normal ya teman-teman. Tetapi yang saya lihat di sini arus yang masuk ke CDI itu kedipnya tidak fokus ya teman-teman. Seolah-olah kedipnya kadang terang, kadang agak redup, kadang terang, kadang redup, kadang hilang seperti itu teman-teman. Tapi untuk saya sendiri, saya tidak untuk mengganti apapun spare part yang hanya diduga-duga. Jadi maksud saya tetap usahakan mencari teman-teman apa yang penyebab maupun permasalahannya di bagian komponen yang lain. Jadi untuk teman-teman jangan skip teman-teman, biar teman bisa lebih jelas, lebih paham mengenali kelistrikan Shogun umumnya pada motor Suzuki teman-teman. Karena motor Suzuki ini sangat rentan ya untuk kelistrikan, apalagi kalau motor Suzuki ini dihidupkan tanpa menggunakan arus aki ya teman-teman. Karena motor ini sangat dibutuhkan untuk tenaga bantu dari aki teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, motor sudah susah hidup ya, hidup susah. Kalaupun hidup motornya berebet, dan kelihatan dari arus 12 volt ini kelihatan redup-redup, kadang terang teman-teman. Tetapi kalau dari pulser memberi sinyal fokus masih stabil ya teman-teman. Nah, ini sinyal dari CDI teman-teman. Jadi untuk teman-teman, saya harap bisa ngecek kendaraan maupun motornya teman-teman yang bermasalah sama seperti ini ya teman-teman. Permasalahan motor ini yaitu ketika mesinnya panas, dia akan mati mendadak teman-teman, seperti kehabisan bahan bakar. Padahal tidak kehabisan bahan bakar ataupun karburator tidak kotor teman-teman. Nah, jadi di sini saya mau mencoba untuk mengecek dari arus CDI yang masuk ke coil ya teman-teman. Dan juga bagi teman-teman, sekiranya video dan tutorial saya bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa saling mendukung channel ini teman-teman. Bisa teman-teman subscribe dan like, komen. Dan bagi teman-teman yang mempunyai keluhan masalah
gejala dan permasalahan di motor teman-teman sendiri, bisa komen. Sebisanya, secepatnya saya akan membalas komen teman-teman agar bisa membantu. Dan sekiranya memang ada motor yang masuk di bengkel, bisa saya bikinkan tutorial agar teman-teman bisa memahami lebih jelas daripada penjelasan di komentar teman-teman. Ini saya mengecek arus dari kiprok ya teman-teman. Untuk arus kiprok pengisian itu normal seperti ini teman-teman. Jadi saya tetap menggunakan lampu sen 12 volt, karena kalau lampu sen 12 volt itu dia ketahanannya kuat ya teman-teman, daripada lampu mainan anak-anak tadi. Nah, kalaupun dibikin lampu yang kecil, dia bisa putus teman-teman kalau untuk langsung di kiprok. Karena untuk kiprok ini dia tekanannya 12 volt teman-teman, arus listrik masuk. Untuk pengecasan aman ya teman-teman. Nah, ini untuk lampu yang kabel warna kuning, untuk lampu teman-teman. Untuk lampu pun masih aman teman-teman, masih aktif semua. Nah, ini untuk pengecasan aktif ataupun kontak ya teman-teman. Karena yang dari kiprok itu yang warna merah untuk ke aki, yang masuk warna putih itu dari sepul langsung ke pengecasan aki, yang masuk ke kiprok dikeluarkan warna merah teman-teman. Tetapi yang masuk warna kuning itu adalah untuk lampu teman-teman, arus lampu ya teman-teman, untuk arus soket yang masuk ke kiprok. Tetapi yang warna hitam itu untuk massa dalam arti untuk kabel bodi ya teman-teman. Jadi menurut saya ini untuk permasalahan di kiprok aman ya teman-teman. Motor tetap masih mati-matian dan berebet ataupun masih belum ketemu teman-teman. Saya coba lagi untuk mencari permasalahan, mengecek lagi di bagian komponen yang lain ini teman-teman. Sekarang kita cek arus dari CDI yang masuk ke coil ini teman-teman. Nah, arus dari CDI yang masuk ke coil itu kabel warna putih les biru ya teman-teman. Nah, saya pasang kembali ke massa ya teman, atau dibilang bodi ya teman-teman, bodi motor, bodi rangka. Nah, saya pasangkan arah ke warna kabel putih yang ada soket di coil ya teman-teman. Mudah-mudahan, karena untuk pengapian yang masuk ke coil ini sangat kecil ya teman-teman, beda dengan yang di kiprok. Mudah-mudahan bisa jelas, teman-teman bisa lihat apakah bisa apinya ada atau tidak ya teman-teman. Kalau menurut saya ini dalam keadaan mesin panas, di sini apinya hampir tidak terlihat ya teman-teman. Tidak ada api yang masuk ke coil. Biasanya permasalahan seperti ini adalah dari CDI ya teman-teman, karena CDI tidak memberi sinyal atau arus ke coil ya teman-teman. Jadi motor tidak bisa hidup karena tidak ada pengapian ya teman-teman. Ini kabel untuk kabel bodi yang saya gunakan ini agak longgar teman-teman, jadi coba saya rapatkan agar bisa
lebih respon teman-teman ketika saya mencari arus kelistrikan teman-teman. Sekarang kita cek kembali untuk memastikan apakah ketika motor ini bermasalah, apakah arus dari CDI masih normal atau memang tidak normal. Nah, di sini saya rasa sangat jelas teman-teman. Bisa terlihat bahwa lampu yang saya gunakan di sini nyalanya tidak stabil ya teman-teman. Nyalanya redup terang, redup terang, redup terang. Ketika motor itu mati atau motor itu berebet, dia lebih redup ya teman-teman. Dan ketika gas sudah semakin tinggi atau RPM tinggi, dia mulai nanti terang. Ketika redup langsung seperti kehabisan bahan bakar. Jadi saya mencoba untuk menggunakan CDI punya motor yang ada di bengkel ya teman-teman, untuk kita coba apakah CDI yang kita pasang yang bagus akan berfungsi dengan bagus atau tidak teman-teman. Jika tidak juga permasalahannya ini di CDI, maka akan kita cari lagi setelah ini untuk permasalahan berikutnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk CDI saya rasa ini positif ya teman-teman. Masalahnya di CDI yang sudah mulai normal. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya mempunyai permasalahan yang sama, jangan memvonis ya, atau mencurigai part-part komponen yang lain-lain. Tidak juga saya mengatakan bahwa semuanya permasalahannya di CDI, tidak. Menjual ya sepeda motor, tapi ketika barang itu memang tidak rusak, maka saya usahakan tidak untuk agak lambat. Sayangnya lama ya dan yang buru-buru, karena saya akan berusaha sebaik mungkin dan mencari permasalahannya itu sebetul-betulnya. Jadi yang saya minta ganti ataupun yang saya gantikan itu bahwa positif barang itu memang sudah rusak ya teman-teman, atau lemah seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman.
juga, maka teman-teman komen, akan saya jelaskan lagi bahan-bahan yang bisa teman-teman cek dan teliti atau diperiksa menggunakan alat-alat yang sederhana teman-teman, atau menggunakan alat-alat yang manual tanpa harus mempunyai alat-alat yang elektrik ya teman-teman, seperti aku atau apa, karena jika kita menggunakan aku apa macam ketika tidak bisa tidak tinggal teman-teman pindahkan ke mana teman-teman mau mengeceknya ya teman-teman. Untuk pengecekan spool di Shogun teman-teman, ada kabel berwarna putih dan kuning ya teman-teman untuk pengecekan spool, tapi kabel tunggal yang warna hijau itu adalah kabel pulser teman-teman, seperti ini. Ketika teman-teman memeriksa kabel pulser, maka jangan teman-teman menganggap bahwa pulser mati, karena pulser sekalipun diperiksa dengan sen, lampu sen yang mempunyai daya 12 volt, maka pulser tidak akan mengeluarkan percikan atau mampu menyalakan balon lampu tersebut teman-teman. Jadi sebaiknya untuk teman-teman memeriksa spool bisa gunakan lampu sen 12 volt. Untuk teman-teman yang memeriksa hidupkan lampu dan buat sinyal agar teman-teman bisa melihat sinyal yang arus dari pulser apakah normal, stabil atau tidak ya teman-teman. Jadi untuk Shogun R 110 ini, saya rasa tamu kita hari ini selesai ya teman-teman. Motor bisa teratasi dan tidak memakan banyak waktu yang lama dan tidak juga memakan biaya yang banyak ya teman-teman, karena kita hanya yang kita ganti hanya CDI yang rusak. Kita tidak menduga-duga ataupun menebak dalam komponen yang lain ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini selesai, dan saya positifkan bahwa hanya permasalahan di CDI. Maka setelah kita mengganti CDI, maka tidak mungkin motor ini bakalan menimbulkan gejala ataupun penyakit-penyakit motor yang lainnya. Kita coba kembali teman-teman untuk menggunakan CDI